Dari pro kontra, saya pikir bangsa ini kehilangan dua orang baik. Saya kenal betul Pak Bambang Susantono. Saya tahu karakter beliau, dia sangat profesional dan memegang penuh integritas. Itu yang saya kenal. Saya lama satu tim sama dia. Wakilnya saya nggak kenal, tapi dia seorang profesional. Saya ingin menyatakan pada saat diangkat pun saya sudah bertanya dalam hati saya, mudah-mudahan Mas Bambang bisa bekerja dengan baik di tengah-tengah saya anggap perencanaan IKN itu tidak mengikuti kaidah-kaidah perencanaan yang baik. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengkonfirmasi kebenaran bahwa Bambang Susantono mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN Nusantara. Diketahui, Bambang dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN pada Maret 2022. Kini, Presiden juga telah menerbitkan kepres tentang pemberhentian Bambang. Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan, sebab ia sudah memiliki banyak jabatan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam dialog di iNews TV, Muhammad Saididu mengatakan bahwa Bambang Susantono adalah orang yang sangat profesional. Tidak mungkin Bambang Susantono mundur saat pemerintah sedang mengejut pembangunan IKN. Ia menduga tidak ada profesionalisme dalam pembangunan IKN. Karena lebih banyak disebabkan oleh selera-selera pribadi daripada presiden, bahkan tidak melalui mekanisme-mekanisme. Saya pikir sudah terbuka di publik semua mekanisme-mekanisme perencanaan pemerintahan yang baik, sehingga siapapun yang disuruh memimpin di sana itu pasti akan kesulitan menghadapi intervensi sangat banyak. Kita masih ingat bagaimana seorang Menko langsung mengkritik tentang rumah menteri, bagaimana presiden mengkritik langsung minta mengubah istana wakil presiden. Jadi kalau seorang profesional seperti Pak Bambang, saya yakin tidak akan kuat seperti itu. Yang pertama. Selain itu, Pratikno juga membantah mundurnya Bambang Susantono tidak terkait dengan rencana pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara Kalimantan, yang tentu akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Pratikno mempersilahkan langsung awak media untuk bertanya kepada Bambang Susantono terkait alasannya mundur sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Menurut Saididu, bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan, bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan, atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Yang kedua, kita lihat Pak Bambang ini kepala otorita, tapi kita tahu persis bahwa sama kewenangannya sama sekali hampir tidak ada, bahkan pernah tidak bisa membayar gaji. Dan semua proyek sekarang itu bukan dikerjakan oleh otorita, tapi Kementerian PU. Jadi saya pikir beliau juga berpikir bahwa ini adalah dia punya tanggung jawab, tapi kewenangan hampir tidak ada. Bang Abalin Kalau abang berkenan dan tidak mengganggu independensi Bang Said, saya bisa juga mengurus. Abang sama-sama besok kita lihat IKN supaya kerangka berpikir Abangda itu tetap positive thinking terhadap semua agenda-agenda pemerintah dan agenda-agenda negara dalam membangun ibu kota negara ini, Bang. Abang tahu besok itu apa? Besok itu peletakan pembangunan untuk institusi sekolah yang dibangun, Al-Azhar dan seluruh yang menjadi bagian daripada rencana besar abangku. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Kita membahas tentang pengunduran Bambang Susantono. Ya, jangan masuk ke yang lain-lain. Biasakan itu saudaraku Ali Mukhtar Ngabalin doktor. Oke? Biasakan. Ini Pak Bambang Susantono mundur. Apa penyebabnya dia mundur? Itu yang kita bahas. 80% itu adalah tahap pertama setelah terjadi revisi.
Bambang Susantono sudah menyatakan pada hasil rencana awal itu rencana pembangunan itu anggarannya 490 triliun. Bambang Susantono masuk menyatakan ini tidak cukup, itu harus sampai 1000 triliun. Bambang Susantono pada saat masuk dia menyatakan ini proyek jangka panjang lebih dari 30 tahun, nggak mungkin waktu secepatnya. Jadi kita membahas tentang itu. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Jangan tentang peresmian, tentang 80%. Awalnya rencana pembangunan IKN itu hanya 20% APBN, 80% swasta. Faktanya sekarang berbalik semua. Jadi mari kita move on juga. Jadi jangan menutupi informasi-informasi. Kalau ada kesalahan, mari kita luruskan. Jadi jangan membahas hal-hal yang itu. Jadi saya menyatakan, apa penyebabnya kira-kira Bambang Susantono mundur? Saya katakan di awal tadi, bangsa ini kerugian dengan kehilangan Bambang Susantono. Saya lama dengan beliau, dia adalah insinyuris yang sangat profesional, sangat-sangat profesional. Tidak mungkin dia mundur, dan jiwa pengabdiannya terhadap negara sangat tinggi tentang orang ini.